ada anak barunya nih. Siapa? Yaitu fintech syariah. Ya. Nah, sekarang apa sih bedanya antara bank syariah dan fintech? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabat Tazkiyah TV? Mudah-mudahan sehat selalu dimanapun sahabat-sahabat berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kembali lagi di Pojok Fintech Syariah. Kita mau bahas apa nih hari ini? Hari ini kita akan bahas apa sih bedanya antara fintech dan juga dengan bank, ya terkhusus di keuangan syariah. Bapak dan Ibu semua, sahabat-sahabat semuanya, kalau kita bicara mana sih yang lebih dulu antara bank syariah dan fintech syariah, jelas bank syariah lebih dahulu, ya. Tahun 1992, ya, Bank Muamalat Indonesia berdiri di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah bahwa Indonesia punya bank syariah. Sampai dengan hari ini, ya, jumlahnya sudah banyak, gitu ya. Dan yang terakhir, ya, kita tahu bahwa 3 bank pemerintah, BNI Syariah, kemudian BRI Syariah, dan BSM merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Ya, yang asetnya sekarang mungkin udah 300 triliun. Nah, tapi di sini Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya, ada nih new kid on the blocks-nya nih. Ada anak barunya nih. Siapa? Yaitu fintech syariah. Ya. Nah, sekarang apa sih bedanya antara bank syariah dan fintech? Bank syariah secara sederhana, mereka ini menghimpun dana dari deposan, baik itu dengan pada produk tabungan, giro, ataupun deposito, untuk kemudian dikelola oleh bank syariah dan disalurkan ke defisit unit atau nasabah yang memerlukan pembiayaan. Ya. Nanti di sini akad antara deposan dengan bank syariah pakai akadnya mudharabah ataupun wadiah. Nah, tapi nanti akad antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan dana, akadnya bermacam-macam sesuai dengan nature dari transaksi bisnisnya. Ya, ada yang jual beli, bisa jadi sewa menyewa ataupun kerjasama dalam bentuk ya akad musyarakah ataupun mudharabah. Artinya di sini Bapak dan Ibu, teman-teman semua, bank syariah ini menjadi penengah antara deposan dengan nasabah yang perlu dana. Gimana dengan fintech? Ya. Dalam hal ini Bapak dan Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya, ya, saya mengambil contoh salah satu jenis fintech yaitu peer-to-peer financing. Semangatnya sudah beda. Kalau bank syariah tadi, bank syariah harus dapat dana dari deposan dulu, baru dia bisa memutar dananya. Baik itu dengan pembiayaan atau ditempatkan di bank lain. Tapi kalau di fintech, terbalik, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Fintech malah harus cari orang yang perlu dana tersebut. Fintech harus cari projectnya dulu. Peer-to-peer ini ya. Setelah dapat projectnya, ya, baru informasi tentang project ini di-upload di website mereka. Dengan website tersebut, dengan bantuan teknologi website tersebut, mereka akan mengundang para investor individu ataupun investor korporasi, ya, untuk berinvestasi di proyek tersebut. Artinya apa? Kalau di bank syariah, ya, tabungan, giro, dan deposito masih dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, tapi kalau di fintech, ya, tidak ada jaminan dari lembaga penjamin simpanan. Nah, terus keamanannya gimana? Kalau kita bicara fintech, peer-to-peer, ya, kita sebagai investor harus jeli melihat kemampuan dari orang yang mau kita kasih dana kita. Kita harus jeli juga lihat dia bisa kasih jaminan atau enggak. Karena apa? Sebetulnya kalau di fintech jaminannya bukan dari LPS sekali lagi, tapi dari mana? Yang pertama adalah dari kapasitas si pemilik proyek ini berusaha, ya, udah berapa lama dia berusaha, begitu ya, dan juga dari berapa jaminan yang bisa diserahkan. Jadi itu, kalau di
bank syariah, kita tinggal duduk tenang, duduk manis, karena bank syariah yang melakukan proses analisanya. Tapi kalau di fintech, ya, kita ya harus melihat proposal bisnisnya, kita harus lihat bibit bebet bobotnya sebelum melakukan investasi. Tapi sekali lagi, karena di fintech kita effortnya lebih, otomatis high risk dan high return. Makanya kalau dibandingkan, return di fintech itu lebih besar daripada di bank syariah. Ya karena apa? Kalau di fintech, kita langsung bertransaksi dengan si project-nya. Artinya kalau project itu kenapa-napa, macet ya, artinya apa? Dana yang kita tanamkan bisa jadi tidak kembali. Makanya itu tergantung dari akadnya juga. Mungkin begitu tema hari ini terkait perbedaan bank syariah dan fintech syariah. Tetap stay tune di pojok fintech syariah, ya, karena kita akan sharing terkait dengan industri fintech syariah Indonesia. Dan mohon kalau misalnya ada masukan terkait tema apa yang mau kita bahas, ya bisa. Jangan lupa subscribe dulu. Habis subscribe, like, kemudian tulis temanya di kolom komentar. Terima kasih, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.